Jadi di situ saya ngelihat, oh ternyata basic manusia itu ada radangnya. Dan kita boleh loh, radang boleh. Betul. Dan itu penting. Dan maksudnya ya, dan orang kadang ya maksudnya ada misperception bahwa peradangan itu nggak penting. Padahal peradangan itu salah satu first line of defense kan. Saya enak, hidup saya enak, nyaman kok, sehat, makan enak, tidur enak, olahraga enggak. Begitu disuruh ngangkat beban yang begini, langsung badannya besok sakit semua. Iya. Makan ini, menurunkan ini, makan ini, ya bener bisa. Tapi kalau yang lain dibenerin juga. Betul. Tapi kalau nggak ada yang dibenerin nggak akan bisa. Iya. Bulan lalu datang, ini kan hari ini ketemu. Mukanya itu kemarin itu merah-merah. Iya. Sekarang itu Bersih ya. Jauh menurun. Segampang itu ya. Segampang itu. Halo teman-teman, makasih udah join ke YouTube channel Ferguson the PhD. Jadi kita sekarang bareng Dr. Hendry Andreas, spesialis bedah plastik. Kita bakal ngomongin semua lifestyle dan lifestyle related diseases. Izin dok bisa ceritain sedikit background dokter dan praktek di mana dan ya. Oh ya, saya Hendry Andreas, spesialis bedah plastik. Saya di Delegan Klinik di Jakarta Tebet. Oke. Udah berapa lama dok jadi dokter spesialis bedah plastik? Kira-kira 12 tahun. Oh wow, 12 tahun. Gimana enjoy? Enjoy. Oh enjoy. Mantap. Ini kita mulai ngomongin masalah lifestyle. Gimana dok bisa mulai tertarik untuk fokus di sharing lifestyle dan cara hidup sehat yang gimana? Belum lama sih sebenarnya. Baru sejak COVID kemarin. Tapi ini merujuk lagi ke pekerjaan saya, bedah plastik. Bedah plastik itu kan sebenarnya bukan satu yang saya kerjakan estetik kan. Bukan yang emergency. Yep. Bukan yang luka bakar yang harus segera ditangani atau tabrakan di wajah harus segera ditangani, enggak. Tapi saya banyakan yang ngerjain estetik. Jadi artinya kita bisa persiapkan kan. Bukan hari ini datang terus besok langsung kerjain, enggak. Kita bisa persiapkan. Tapi dari beberapa yang misalnya yang sama lah dalam satu hari misalnya dengan problem yang sama, tindakan yang sama, usia juga nggak banyak pengaruh, tapi kok hasilnya beda. Nah itu yang selalu kepikiran, apa tekniknya ya, apa kebersihannya ya, apa sterilisasinya ya, atau obatnya yang kurang. Jadi preventifnya coba benerin lagi itu tekniknya, persiapan alatnya, sterilisasinya. Kuratifnya juga setelahnya pencegahannya kita buat obat yang mungkin lebih banyak atau ditambahin. Tapi hasilnya sama aja, kok beda ya. Jadi akhirnya saya berpikir ya udah untung-untungan. Hasilnya untung-untungan. Ya kalau memang dapat begitu ya, tapi tetap kita kasih tahu resiko operasi plastik ya begini. Kalau mau kerjain, kalau mau terima silakan, tapi kalau enggak ya jangan ambil risiko. Karena operasinya bukan operasi harus kan. Betul. Nah, tapi di COVID itu bikin saya sadar. Kenapa ada orang yang kena, ada yang nggak kena? Ya. Kenapa ada yang kena masuk rumah sakit, ada yang biasa-biasa aja minum obat di warung juga udah selesai. Atau kenapa ada orang yang mesti masuk ICU? Banyak dokter kan? Yap. Masuk ICU. Iya banyak. Iya. Di situ saya belajar bahwa basic manusia itu ada radangnya. Radangnya tinggi atau rendah? Kalau radangnya tinggi, ya udah begitu dapat sesuatu reaksi autoimun, badai sitokin langsung deng. Nah itu kita majuin ke depan. Harusnya yang begitu tuh di belakang mikirin strategi aja. Yang kuat di depan. Betul. Nah kita nggak ngerti. Saya tahu obatnya kok. Udah maju aja, saya tahu obatnya. Kalau ini, kalau ini. Jadi di situ saya ngelihat, oh ternyata basic manusia itu ada radangnya. Dan kita boleh loh, radang boleh. Betul. Dan itu penting. Dan maksudnya ya, dan orang kadang ya maksudnya ada misperception bahwa peradangan itu nggak penting. Padahal peradangan itu salah satu first line of defense kan. Yes. Yeah. Nah jadi dan kita buat badan kita itu seperti apa ya? Dibilang
luwes, dibilang fleksibel. Bah, ya adaptif sama fleksibel ya. Iya, jadi begitu kita radang, terus kita cepat turunnya. Kalau kita cuma fleksibelnya di sini doang, kita akan cepat keluar, sehingga kita agak gimana ya? Kalau dikasih radang cepat keluar gitu. Tapi kalau kita fleksibilitas kita segini, bukan segini ya, segini. Kita kalau misalnya ada di sini, dikasih radang, kita bisa balik lagi sih. Betul. That is so true. Kalau di medis saya baru belajar itu namanya heart rate variability. HRV itu bisa dicek. Gimana kita terhadap radang kita. Makanya olahraga itu radang. Yep. Aktivitas berpikir itu radang. Tapi kita bisa balik ke bawah. Nah, tapi kalau kita adanya di sini, bukan di sini ya, dari sini ke sini ya, misalnya fleksibilitas kita. Kita adanya cuma segini, tapi adanya di atas. Ya. Itu begitu dapat stres langsung. Misalnya gini, saya enak, hidup saya enak, nyaman kok, sehat, makan enak, tidur enak, olahraga enggak. Begitu disuruh ngangkat beban yang begini, langsung badannya besok sakit semua. Itu nggak fleksibel. Ya. Nah jadi enak, hidup saya enak. Jadi kita nggak tahu ternyata basic radang kita itu kayak basic apa ya? Basic sakit ya, orang yang sensitif lah. Gitu. Betul. Dicubit mah biasa aja, karena saya biasa kena radang tinggi, tapi saya bisa relax. Tinggi, relax. Tapi kalau orang yang biasa-biasa aja dicubit itu kesal banget kali. Marah-marah, emosional, badai sitokin. Imunnya langsung berkembang banyak banget. Karena basic radangnya udah tinggi. Betul. Nah itu, di situ. Makanya saya tertarik healthy lifestyle. Dan itu diaplikasikan ke pasien-pasien saya. Mudah-mudahan bisa mencegah risiko pada saat habis operasi. Setelah operasi. Ya. Kayaknya sehat aja tapi dicek. Ini nggak sehat. Tunda deh sebulan. Bikin sehat dulu. Kecuali emergensi ya. Kalau nggak emergensi, kalau estetik nggak ada yang emergensi. Dan maksudnya yang bikin kita itu meradang maksudnya peradangan itu selalu berhubungan dengan penyakit kronis ya. Maksudnya kalau seandainya kita udah punya contohnya diabetes, pre-diabetes, itu kan selalu peradangan itu kan udah otomatis naik ya. Iya. Itu nggak berasa. Ya, dan itu ya betul, itu chronic inflammation tapi yang kita sendiri nggak sadar. Chronic inflammation, yang kita sebut low grade. Nah, low grade. Jadi ya dikit tapi kronis. Naik. Reaksi imun tuh makin banyak. Sel imun kita banyak. Sel imun itu kalau orang bilang itu seperti kalau kita di rumah, itu aman, itu dijagain satu satpam aman. Misalnya di komplek kita dijagain atau rumah kita lah dijagain satu satpam ada aman. Udah aman lah. Karena daerahnya aman semua. Relax, tenang. Tapi kalau orang yang autoimun, asma, itu kan, alergi ini, alergi itu. Ya. Itu ibaratnya punya satpam 10. Satu rumah harusnya jagain satu satpam, tapi 10. Sel imunnya banyak. Jadi kalau misalnya ada yang ganggu, itu 10 teriak semua. Sampai yang di rumah nggak tenang. Betul. Tapi kalau misalnya artinya tidak banyak sel radangnya tidak banyak. Autoimun tuh sel. Berapa banyak sel radang di badan kita gitu. Sel darah putih ya? Sel darah putih. Yep. Berapa banyak. Nah jadi semakin banyak, semakin gampang disentil. Ini sedikit batuk pilek, ini sedikit sesak nafas, ini sedikit jerawatan. Sel radang. Eksim. Iya, eksema. Yep. Itu sel radang. Dulu gue gitu loh dok. kan gue tinggal di Kabanjahe kan, itu udara bersih segala macem. Itu sekitar berapa 6-7 tahun yang lalu. Asal gue tuh turun ke Medan ke kota besar begitu polusi belum masuk aja dari luar udah langsung meradang. Itu berasa sekali. Itu makanya gue sampai trauma untuk kota gede gara-gara polusi udara. Sebulan 2 bulan sekali selalu diresipin amoxicillin.
setelah gue pikir-pikir lagi balik ke belakang itu, gila itu Kenapa ya? bener. Bingung kan? Bingung. Dan kita akhirnya berpikir, karena nggak dapat, itu juga nggak akan dapat dari dokter. Betul. Dokter bilang, dok kira-kira saya alergi apa? Ya coba cari aja sendiri. Itu saya dulu begitu. Soalnya harus dites satu-satu. Iya, cari aja sendiri. Mungkin karena karpet, mungkin karena debu, mungkin karena udara dingin. Terus gimana dok kalau pagi udara dingin? Ya jangan dingin-dingin. Kita cuma bisa pasrah akhirnya kan? Betul. Ya udahlah, pasrah bawaan lahir. Nah itu yang kita mesti pelajari. Makanya stres itu penting. Yap. Kalau kita di level seperti ini, stres lah. Tapi balik lagi, jangan stres-stresan terus nggak balik-balik. Balik lagi, bikin stres lagi, olahraga misalnya kan, balik lagi. Nah itu bikin kita lebih kuat. Yap. Cuman kita kan stres terus. Stres terus kronik dia. Kronik, nggak pernah balik ke baseline. Nggak pernah balik. Itu ya. Karena ada apa? Ada produk. Kalau saya stres, gampang, ngantuk, ada permen. Kopi. Yap. Aduh sakit perut, gampang di mana saja. Minum ini. Mulai sakit mah, makan ini. Gitu loh. Jadi kita ada produk. Sehingga kita nggak benerin lifestyle. Kenapa saya sakit mah? Kenapa saya sakit kepala? Kenapa saya hipertensi? Yap. Makanan menurunkan hipertensi. Wah, keren banget. Iya. Makan ini menurunkan ini, makan ini ya bener bisa. Tapi kalau yang lain dibenerin juga. Betul. Tapi kalau nggak ada yang dibenerin nggak akan bisa. Iya. Maksudnya kadang kita selalu fokus ke symptoms, ke gejala tapi kita nggak pernah ngelihat apa sih sebenarnya. Iya. Setelah gue pikir-pikir lagi kemarin waktu yang 7 tahun lalu itu, gue orangnya nggak obesitas kan aktif. Kita kan kerja di lapangan dan segala macam aktif. Cuma yang gue perhatikan itu makanan. Food itu gue dulu makannya sembarangan kan. Just snack lah, whatever. Terus kalau malam itu makannya yang maksudnya nggak jelas gitu. Iya itu berasa sekali begitu. I fix the food. Coba introduce supplement, kira-kira gue itu kurang dan segala macam. Oh man, fixes itself. Dengan sendirinya itu hilang. Gue sampai trauma dok. Sampai trauma gue asal mau ke Jakarta, nggak mau lah ke Jakarta lah. Polusi ntar gue pasti langsung radang tenggorokan. Itu pasti dok, itu udah 1000%. Somehow langsung radang tenggorokan. Kalau sekarang udah smooth. Jadi makanya gue bilang, misalnya lifestyle itu sangat-sangat berpengaruh. Super. Ya. Dan waktu itu kan gue masih muda, maksudnya sekarang juga masih muda, cuma dan itu masih umur 20-an. Pada saat 20-an udah begitu. Dan itu I consider myself itu orang yang aktif, makanya oke lah. Tapi itu aja udah berpengaruh, apalagi kalau sekarang. Makanya kalau gue TikTok live itu dok, umur 19-20 hipertensi. Benar? Di komen gitu. Sampai gitu? 19? Iya, umur 19-20 tensinya 140/90. Itu ngapain aja? Exactly, umur 19-20 loh. Sampai dia bilang, iya ini gue diresepin sama dokter obat hipertensi. Gue bilang, bro, maksudnya ini bukan permasalahan, ini karena gaya hidup lo. Itu mind blowing sih, mind blowing 19-20. Apalagi kalau sekarang kita umur 30-40 itu udah kayaknya udah normal sekali kena penyakit kronis. Iya. Seakan-akan itu normal, seakan-akan itu sesuatu yang very normal. Iya. Kan aneh kita menormalkan penyakit kronis. Makanya sayang umur kan. Udah 30-an, 40-an sakit, ya udahlah. Apalagi dimanfaatkan hidupnya. Makin dugem. Makin nggak bener. Ya karena tahu umur kita tuh paling umur seginilah, ya udahlah manfaatin aja. Lifestyle makin nggak bener tuh, makin ya segala macam yang nggak bener. Karena mau dimanfaatin. I see. Karena nggak mikirin, ya udahlah. Ya memang kita nggak bisa nyerahin Betul. usia ya. Betul. Nggak bisa, maksudnya kita nggak bisa, ya kita nyerahin usia lah sama Tuhan. Kita nggak bisa prediksi ke depannya. Tapi ya begitu, konsep yang itu bikin ya udah mumpung. Nah akhirnya mumpung ada obat, mumpung ada ini, mumpung ada itu, mumpung ada insurance. Iya.
Nah, ini balik dok ke tadi gue mau nanya, kalau seandainya dokter ketemu pasien yang mau operasi, apa yang disaranin dari sisi lifestyle? Kalau seandainya dokter ngelihat, oke ini meradang nih, apa yang dokter saranin untuk ditunda dulu? Apa yang harus diperbaiki? Iya. Pertama sebelum kita kan pasien datang pengennya apa? Ya. Setelah oke baru cek laboratorium. Tapi sebelum cek laboratorium kita masih sempat ngobrol kan. Biasanya saya tanya tidurnya. Oh tidur ya, yes. Oh ya. Tidurnya berapa jam? Itu penting banget. Karena banyak yang masih makan karbohidrat, masih gula, tapi hasil labnya bagus. Tapi banyak juga yang makannya dijaga banget, tapi hasil labnya nggak bagus, radangnya tinggi. Makanya kita radang itu bisa dari aktivitas, bisa dari makanan. Jadi pertama saya cek tidurnya dulu. Oh, tidurnya ini saya bilang kurang. Sambil cek laboratorium. Begitu dicek laboratorium, saya ngelihat lipid profilnya bagus. Terus gimana dok? Ya udah terusin aja. Mungkin dia aktivitas, mungkin dia makan real food. Dia karbohidratnya juga dia masih banyak yang benar-benar yang pakai serat. Berarti makannya udah benar. Dari HbA1c-nya, dari lipid profilnya saya bisa lihat. Oh ini bagus nih. Tapi kalau radangnya tinggi, berarti gara-gara tidur ya. Hipertensi juga itu di awal. Tensi juga dicek. Ya. Tensi dicek, begitu tensi tinggi langsung tidur. Nembaknya di tidur. Rekomen berapa lama itu kalau dokter rekomen tidur malam itu kita harus berapa lama minimal? Minimal 6 jam ya. Minimal 6 jam ya. Tapi tergantung sisanya. Kalau kita 24 jam 6 jam tidur berarti 18 jam bangun kan. Sama 18 itu ngapain? Betul. Oh ya, that makes sense. Ada orang dari bangun pagi udah stres sampai malam. 6 jam dia bisa tidur enak. Tapi di atas itu dia badan dia stres. Ya. Tapi ada juga orang yang 6 jam tapi bangun pagi rileks, santai. Ketawa aja, siang-siang rileks, tiduran siang mungkin. Nggak tahu ya, mungkin rileks, nonton. Saya nggak tahu itu di Jakarta bisa nggak ya? Pagi kita keluar macetnya. Tadi sampai sini aja udah tarik napas ini Bro Felix sudah duluan nyampe nih saya pikir gitu. Nggak sengaja kita kejar, saya takut kena macet bentar. Sampai di jam saya ini ada reminding untuk untuk napas. Oh iya. Dan ada juga orang yang nanya, yang susah saya jawab gitu loh. Itu make sense sekali. Dok saya ansietas, saya depresi, saya cemas, dan saya GERD. Terus gimana? Kan orang manage stres itu kan masing-masing beda-beda. Betul. Ada yang kalau stres dia olahraga hilang stresnya ya, nggak tahu ya. Ada yang mesti dia ngaji mungkin atau berdoa gitu, sembahyang gitu kan. Iya. Ada yang mesti mungkin harus psikiater. Ada yang mesti curhat sama temannya terus relax atau sama keluarganya. Iya. Ya, itu yang susah. Kenapa kita ngomongin ini? Enggak apa-apa, itu make sense. Dan maksudnya kan yang dokter ngomong tadi masalah anxiety, GERD, depression, itu kan itu juga berhubungan dengan GERD kan. Maksudnya kadang asam lambung itu loh. Dan sekarang kalau saya nanya teman-teman dok, ke teman-teman yang seumuran saya, semua permasalahannya itu. Yes. Bahkan kemarin baru ngobrol, sampai dia itu masuk rumah sakit. Ya. Gue tanya, Mas kenapa? Maksudnya sampai panic anxiety attack naik, sampai mulutnya asam sampai ngiler katanya. Sampai harus dimasukin ke rumah sakit, terus dokter bilang karena asam lambung itu naik. Karena dari panic attack, anxiety, kayak depression, dan badannya emang rada itu sih, rada overweight. Jadi itu, maksudnya sometimes kita berpikir bahwa physical sama mental health itu terpisah kan. Padahal itu satu. Dan kalau lu anxiety, maksudnya perut lu gak enak, tiba-tiba asam lambung, dan segala macam itu kayak cascade turunan begitu. Ya, itu radang. Kalau cemas itu radang. Sama kayak eksem. Iya, eczema. Ada hubungan sama psikis. Ada hubungan sama itu ya? Ada. Kalau lu gimana bro? Maksudnya lu kadang... Ada. Ya eczema. Lebih ke malam sih, kalau malam susah tidur ya? susah tidur,
Iya. Iya, dia itu susah tidur. Iya. Terus bantu vitamin, olahraga jauh lebih Mendingan. Iya. mendingan sih sekarang sih. Iya. Nggak, yang jelas itu dok, waktu bulan lalu datang, ini kan hari ini ketemu, mukanya itu kemarin itu merah-merah, Iya. sekarang itu Bersih ya. jauh menurun. Segampang itu ya. Itu dok, kemarin waktu hari Nggak ya, perlu ngeluarin duit banyak untuk pakai skincare atau suntik-suntik sana kan. Ya, segampang itu. betul-betul maksudnya kan ini bagi saya harusnya anekdot begini, ini kelihatan jelas bahwa lifestyle itu sangat-sangat berpengaruh. Kita tuh kadang kepikiran apa ya, kenapa ya salah ini apa ya? Gue fix dulu yang paling gede, dan kita ini yang gue dapet sih kalau orang Indonesia. Kita itu selalu fokus ke permasalahan yang 5-10%. Kita itu nggak pernah mau ngelihat yang permasalahan gede itu apa sebenarnya, 90% yang kita kerjain. Tahu dari mana kita 90%? Maksudnya kan dari sisi lifestyle. Maksudnya dari sisi 24 jam kita 24 jam kita ngapain, itu lifestyle kan. Mungkin yang 5-10% ya adalah mungkin kena polusi lah, genetik atau apa. Iya. Cuma ininya 90% ini yang harus diperhatiin kan. Iya. Itu yang kadang, maksudnya sometimes kita itu kayak fokusnya ke hal-hal yang kecil, never in the big picture. Ini tadi aku sambil jalan sini aku lihat video YouTube Rena Kasali. Rena Profesor Kasali. Profesor. Dia ngomongin depresi loh di remaja. Dia nggak tahu nih kenapa dia ngomong begini, atau banyak banget kali ya. Berarti kasusnya udah Banyak banget di remaja sekarang depresi. Saya nggak tahu kenapa. Karena gadget kali ya. Karena push rank kali ya. Anak kecil udah push rank. Stres kalau ini. Pasti banyak faktor sih, social media, terus makanan. Makanan sih. Ini saya ketemu kemarin, ini juga saya mau share sih ntar. Menarik sekali, ini tahun eksperimennya udah lumayan lama. Tahun 2000-an kayaknya. Ini di penjara Belanda, dok. Jadi penjara ini khusus untuk remaja. Jadi mereka itu bagi dua grup. Satu itu dikasih supplements kayak fish oil, good oil, vitamins, multivitamins dan segala macam. Satu grup ini nggak dikasih dan makanannya semua sama. Makanan penjara pasti nggak berkualitas dong, udah pasti kan. Jadi makanannya semua sama. Terus mereka itu ngelihat tendensi violent behavior. Seberapa di orang itu bikin keributan, violent dan segala macam. Yang dikasih supplements dan segala macam turun 30% dibanding sama yang nggak dikasih. Jadi kan menurut gue bukannya gue itu promoin supplements, bukan. Berarti makanan itu, mikronutrisi itu juga sangat-sangat berpengaruh. Kan? Maksudnya kelengkapan di suatu apa yang kita makan itu berpengaruh sekali terhadap our mental health. Terus yang gue berasa juga kalau anaknya gue, dok, jadi dia tuh moodnya stabil. Jadi kemarin waktu gue ke Bandung, gue ingat sekali nih waktu sebelum check-in, gue ngeliat satu keluarga, dan itu kita check-in bareng, terus ke ruang tunggu bareng, dan makannya bersebelahan gitu. Gue ngelihat apa yang dikasih makan ke anak-anak gitu kan. Umur anak itu seumur anak gue. Dikasih makan, gue langsung tahu, ini di pesawat gue yakin, seyakin-yakinnya 95% bakalan ribut. Betul loh, naik di pesawat, selama perjalanan itu nangis 3 anak itu. Craving, gitu. Ya makannya minuman manis. Kayak teh botol, terus makanan-makanan yang high carbs, kerupuk dan segala macam. Apa nggak lu di pesawat begitu? Itu kan kayak link sekali, kayak super link. Terus maksudnya gue juga ngeliat anak gue, kalau pagi itu kita selalu sarapan itu telur sama buah. Jadi pastiin energy level itu nggak roller coaster. Terus gue bandingin dengan anak staffnya kita yang di kebun itu, gue selalu ngomong sih, anak kecil itu jangan kasih pagi-pagi itu makanan yang karbohidratnya tinggi. Karena itu bakalan set up satu harian itu mood mereka itu roller coaster sampai tantrum, sampai guling-guling di lantai. Anak gue nggak pernah sampai, bukannya gue bangga, tapi anak gue itu nggak pernah guling-guling karena kita kasih makan itu bener. Karena kita nggak kasih makan yang bakalan spike itu sampai dan berasa kalau seandainya kita kasih es krim, begitu sentuh aja sedikit es krim, itu dalam 1-2 jam mood anak gue itu langsung berubah. Udah langsung kayak tantrum lah, moody. Itu dari situ gue langsung ngeliat makanan itu apa yang lu masukin itu berpengaruh sekali sama apa di otak. Jadi kalau kita lihat remaja-remaja sekarang kan terekspos dengan semua yang processed.
kayak milk tea, terus yang Tapi itu keren. Iya, kopi kekinian yang Kan keren. gulanya itu. Kan yang penting keren. Yes, exactly. It's cool. Kayak oh my god, itu yang kadang maksudnya wajar kenapa tingkat depresi, anxiety, terus kayak violent behavior, terus yang kayak gak jelas, tiba-tiba mood dikit aja udah langsung. Itu semua berhubungan sekali sih. Itu yang kadang orang nggak ngeh. Beda ya orang yang fokusnya di nutrisi ya kayak kita ya. Suka ngeliatin orang makan apa. Iya, itu jadi kebiasaan sih dok. Karena lagi makan. Dan gue demennya itu dok. Gue ngelihat, gue selalu perhatiin yang anak-anak kecil sama remaja. Oke. Gue perhatiin apa yang mereka makan sama efek itu dalam setengah jam tuh kelihatan. Kayak mood, behavior dalam setengah jam itu langsung kayak mungkin gue ada bias tersendiri kali ya, tapi kelihatan sih. Itu so obvious. Itu yang kadang kita nggak sadar kan. Kayak nggak apa-apa, kasih aja udah nggak apa-apa, segini aja. Berapa hari yang lalu, saya kan di restoran fast food ya. Saya ngopi lah pagi biasa. Terus di sebelah saya beda berapa meja tuh saya ngeliat bapak ibu yang udah rambutnya udah putih. Terus saya tertarik gitu. Mereka berdua makan berdua. Aduh keren banget nih. Mereka berdua terus saya tertarik, saya pindah meja. Bapak Ibu, saya boleh di sini? Saya bilang gitu kan. Oh silakan, dia bilang gitu. Sambil kenalan kan. Usia 74 yang laki, yang perempuan ibunya 70 tahun. Datang berdua, aduh romantis banget berdua nggak sama anak-anak di luar negeri semua dia bilang itu sekolah. Saya ngeliat makannya mereka, ya waktu itu sarapan sih biasa aja kayak orang normal ya. Ya ada kalau nggak salah ada roti juga ada ini, tapi saya ngeliat mereka makannya sedikit. Jadi mereka bisa happy, mereka bisa jalannya masih oke. Mereka berdua, ya saya nggak tahu sehat, saya nggak nanya begitu kan. Betul. Cuman saya anggap makanan penting kita jaga, tapi ya kayak gitu hubungan emosional juga, social life, ya. Mesti dijaga juga. Nah itu juga salah satu yang ngebantu juga menurut saya seperti itu. Kalau makannya kita nggak benar, terus lifestyle kita juga nggak benar, ya udah double dan ngaruh. Dan maksudnya kalau makannya nggak benar, lifestyle nggak benar, hubungan sosial itu pasti rusak karena moodnya selalu rusak kan. Bener. Karena selalu ada konflik. I used to be like that. Tiap 3 jam mesti makan, mesti ada sesuatu yang manis, mesti karbohidrat, tepung. Kita gimana mau energi stabil di otak? Betul. Karena insulinnya pasti tinggi kan. Yes. Jadi itu set mood itu sih. Maksudnya yang paling gua makanya sekarang dok, gue betul-betul sensitif sekali apa yang gue makan. Gue inget sekali, nggak berapa lama lah. Gue coba sama keluarga makan pizza kan. Gue makan 2 potong aja. Selesai makan itu di mobil, gue kayak langsung emosi, disentuh dikit itu kayak mood itu nggak kayak rada marah gitu loh. Terus gue pikir lagi, begitu pulang gue pikir ini apa yang tadi gue makan ya? Oh ternyata gue makan 2 potong pizza itu. Sebenarnya gue gak pernah kayak begitu. Tapi begitu itu langsung set kayak ada sesuatu yang bikin mood itu rusak. Maksudnya very very sensitive, maksudnya sepengaruh itu sih apa yang kita masukin ke dalam badannya kita terhadap mood dan mental. Kita ini semuanya adaptasi. Butuh adaptasi semuanya. Kita nggak pernah olahraga, suruh olahraga badan nggak enak. Yep. Kita biasa olahraga, nggak olahraga, badan nggak enak. Iya. Biasa tidur 8 jam, tidur cuma 3 jam, nggak enak banget. Yes. Tapi biasa tidur 3 jam, disuruh tidur 6 jam, nggak bisa. Nggak enak juga. Semua adaptasi. Betul. Jadi kalau kita biasa energi kita dari sugar, terus dirubah, nggak enak banget. Bisa emosional juga. Ya. Atau biasanya kita pakai sugar, atau energi kita karbohidrat, gula, terus tinggi insulin. Terus kita, udah deh kamu nggak usah makan deh, kamu gemukan. Itu bisa... Kayak sakau istilahnya, keluar semua, jangan disenggol, ngamuk. Iya, ayo kita meeting, belum makan, pusing nih, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah,
Sama seperti yang kita biasanya rendah karbohidrat. Ya, energi kita banyak dari fat. Kita burning fat. Tiba-tiba masuk gula, problem juga. Betul. Makanya ada orang bilang, aduh, susah juga ya. Mau misalnya kita udah rendah karbohidrat. Ya. Tiba-tiba kita makan es krim. Nanti keluar tuh gejala, bisa ekstrim, bisa gatal-gatal, bisa macam-macam. Nggak semua orang sih. Iya. Karena kita lagi bakar lemak. Di sel kita itu kalau banyak namanya asetyl koenzim A. Kalau banyak asetyl koenzim A, ini calon ATP ya. Calon energi. Dari fat dia ngeblok supaya pyruvate dari gula itu dibakar. Sama kalau kita terlalu banyak karbohidrat, dia ngeblok CPT1 dari fat untuk dibakar. Namanya Randall cycle yang pernah saya omongin. Nah, di saat kita lagi burn fat, masuk gula itu nggak langsung turun di dalam darah. Karena buat apa dia ambil sama sel? Saya banyak energi kok, asetyl koenzim A saya banyak, ngapain saya ambil? Problem dong. Itu adaptasi. Makanya ada orang tekniknya ya sekali-sekali lah keluar dari situ sekali supaya fleksibel tetap supaya fleksibel. Ada juga yang seperti itu. I see. Nah, kalau saya sih kita milih ya. Hidup saya mau olahraga. Terus gimana? Sekali-sekali jangan olahraga dong supaya fleksibel. Kan kamu tuh, lihat, kamu nggak olahraga 2 hari aja badannya nggak enak. Iya betul. Gue juga Enggak, saya pikir itu tinggal pilihan kita gitu. Betul. Saya mau hidup tanpa olahraga ya silakan. Saya mau hidup tapi olahraga saya seminggu sekali, ya silakan. Atau sebulan sekali olahraga saya, ya silakan. Tapi siap, kita stres badannya kan. Biasa nggak olahraga, sudah olahraga, badannya nggak enak, ngilu-ngilu. Hidup cari gitu loh. Yang mana menurut kita sehat dan kita enak, jalankan terus. Iya. Tapi kalau kita mau keluar jalur ya siap-siap stres. Betul. Adaptasi lagi badannya kan normal, itu sebenarnya normal. Adaptasi itu normal. Iya. Kalau keseharian dok bisa ceritain nggak dok? Maksudnya cara makan dokter, terus olahraganya apa dan biasanya rutinitasnya apa? Makan. Dari makanan. Iya dari makanan. Dari makanan pagi itu saya tergantung badan saya. Kalau saya craving, saya makan. Paling telur ya. Biasanya cuma telur doang. Kalau enggak saya nggak makan, cuma minum doang. Siang juga gitu. Siang saya lihat lagi kondisi saya. Lapar nggak ya? Kalau nggak lapar saya nggak makan. Jadi kalau misalnya saya lapar saya makan. Saya tahu pada saat saya craving, saya kelaparan, saya lagi radang. Saya tahu tuh. Karena gini, tadi masalah badan itu, kalau badan radang itu nadi kencang. Nadinya kencang terus. Kalau nadi kencang, simpatetik tinggi. Simpatetik tinggi, parasimpatetik rendah. Yang kontrol lambung itu parasimpatetik, nerve. Jadi kalau rendah, ya nggak jalan. Lambung pencernaan itu nggak jalan, lambat gitu. Betul. Sehingga asam lambungnya nggak gampang turun ke bawah, sakit lah. Makanya saya tahu kalau kok saya lapar, berarti pencernaan saya nggak benar. Kenapa? Berarti saya ada stres. Bisa karena tidurnya, karena pikiran, macam-macam ya kita kan. Stres di badan. Saya makan, saya baik sama badan saya. Bukan, wah harus ngejar, wah harus ini gitu. Enggak. Saya ngikutin aja, cuman yang dimakan jangan nambahin stres. Ya, betul. Karbohidrat, gula nambahin stres di badan gitu, nambahin insulin gitu. Nah, begitu saya rileks, saya nyaman, ya udah saya teruskan kerjaan. Siang kalau saya rasa nyaman, kalau enggak ya saya makan walaupun sedikit. Saya banyak makan itu yang banyak porsi makan justru di akhir hari. Oh iya, di dinner ya? Iya, tapi biasanya jam 5, jam 6. Oke. Kenapa nggak jam 7, jam 8? Karena saya udah siap tidur jam segitu. Yep. Jadi kira-kira 1-2 jam sebelumnya saya udah selesai makan.
Nah itu lifestyle-nya. Pagi bangun, pagi itu saya olahraga, weight training. Nggak lama kok, cuma sebentar aja. Karena gini, waktu kita tidak makan, tapi kita olahraga. Olahraganya naikkan kortisol, epinefrin. Yep. Dia pecahin lemak. Lemak ini akan jadi tenaga, asetilkoenzim A tadi kan. Dibawa ke liver jadi keton, makan juga. Lemak itu triglyceride. Fatty acid-nya dia dijadiin tenaga. Fatty acid-nya juga dibawa ke liver jadi keton, makan di sini. Gliserol kan triglyceride. Gliserol itu dijadiin gula. Jadi kalau misalnya ada orang bilang, saya makan dulu baru olahraga, silakan. Kalau saya olahraga dulu, karena dengan olahraga saya makan. Kalau kita aktif, kita makan. Kalau misalnya kita nggak aktif, epinefrinnya nggak banyak. Mager gitu, males gitu kan. Epinefrinnya nggak banyak. Stresnya kan nggak banyak karena relax. Tapi saya mau olahraga nih. Olahraga stres kan? Yap. Epinefrin banyak keluar, dipecah-pecahin ini lemak semua, dijadiin tenaga semua buat otak. Justru orang kalau misalnya kita lagi fasting nih, aduh nggak makan, aduh kok aku lapar. Jangan langsung makan dulu, mungkin air putih dia perlu. Mungkin dehidrasi. Bisa jadi. Ya, betul. Coba gerak. Langsung jadi gak lapar ya? Langsung hilang lapar. Langsung hilang ini ya laparnya. Tapi belum tentu juga ya. Lihat aja. Kita kalau udah gerak masih lapar ya, berarti memang lapar. Tapi nggak, itu bener sih, Dok. Maksudnya karena kalau gue lagi kerja, lagi segala macam, lagi penat, maksudnya itu kayak kita pengen ngemil kan. Tapi kalau gue begitu gue udah sadar itu, gue contohnya pull up lah, jalan kayak naik gitu, itu begitu turun, itu hilang semua loh. Makan. Tinggal minum air putih, kita langsung kerja. Badannya makan. Itu benar. Iya benar. Maksudnya bagi gue pribadi itu berasa sekali. Makanya kita mau energi dari luar apa dalam? Energi dari dalam kayak tenaga dalam. Ini make sense sih, make sense sekali. Punya energi ini. Iya banyak. Iya. Dipakai, gimana caranya aktivitas? Pecah lemaknya jadi makanan semua ke badan. Ini dipakai. Iya. Tapi kalau kalau kita makan ini ditumpuk dong. Kapan kita makannya? Kalau makan malam biasa apa, Dok? Kalau dokter makan malam? Daging, telur. Daging sama telur ya? Pokoknya fokusnya di daging dan telur. Iya. Iya. Membosankan sih. Tapi enggak sih. Dan ini sih kadang terus. Tapi orang bilang, maksudnya ini juga kemarin kita ngobrol, maksudnya makan sehat itu membosankan dan gak enak. I disagree. Maksudnya tergantung kita masaknya. Iya, kalau orang lihat membosankan. Ya, kalau saya makan, karena saya jarang makan. Apa-apa yang jarang makan nggak membosankan. Apa-apa yang jarang tidak akan membosankan. Itu betul. That is so true. Iya kan? Kalau kita makan terus ya, lu apapun jadi bosen. Ya kayak pacaran lah, tiap hari ketemu jadi biasa aja. Betul. Iya kan? Tapi kalau jarang-jarang ketemu, aduh, kangen banget kan? Jarang soalnya kan. Pagi biasanya ya paling kopi ya. Siang saya suka minum yang seger-seger aja. Ya. No sugar. Yep. Terus udah makan. Jadi dapatnya itu, aduh, lapar banget. Udah. Jadi nggak mikirin ini terus sih. Gitu. Ya. Karena udah bersyukur dapat makan. karena orang selalu begini, kok makannya ini mulu nih? Iya. Bosen. Iya betul. Karena you constantly eating. Iya. Karena sering makan, jadi makan itu bukan sesuatu yang hebat gitu loh. Jadi coba dong yang lain, Jadi dapat makan, begitu selesai makan, pengen ini nggak, pengen udah kenyang. Nggak kepengen yang lain, udah kenyang. Gimana dengan mindset-nya, Dok? Karena kan gue sering ketemu, ini menarik nih. Dia bilang, kan kita ini hidup ini, harus enjoy makanan itu semua, kita yang makan makanan yang enak, yang ultra processed tetap harus, maksudnya gue mau makan itu. Kita hidup kan harus di-enjoy. Boleh. Boleh aja. Itu kadang gue susah untuk jawab, gimana tuh, Dok? Boleh, itu kan tergantung kepribadian ya. Iya. Kepribadian, kalau kita bicara kepribadian orang kan banyak macam. Betul, ada yang kepengen ini, ada yang kepengen itu, pengen jalan-jalan, ada yang pengen kuliner, ada yang macam-macam lah. Iya. Silakan aja. Yang penting kita ngerti, ini kita pelajari, begitu kita masuk ke dalam tubuh, bakalan jadinya gimana? Jadi apa? Ada bosan Bang, ini perlu nggak saya suplemen ini, suplemen itu gitu. Kolagen perlu nggak sih?
Orang katanya sama saya, kolagen perlu nggak sih? Kalau kita makannya itu aja nanti kekurangan nutrisi yang lain. Ya boleh aja dicampur, boleh. Ya, pakai dikombinasi sama yang lain boleh, nggak apa-apa asal kita ngerti. Misalnya kolagen, suplemen kolagen ya. Kolagen itu di dalam usus kita nggak peduli ini kolagen mahal atau kolagen murah. Cuma tahu kamu kolagen sebenarnya protein saya akan ubah jadi asam amino, udah selesai. Tapi tubuh kita butuh kolagen. Iya benar, tubuh kita butuh kolagen. Tapi dalam usus akan dirubah jadi asam amino. Terus jadi apa? Saya bilang gitu. Kan jadi kolagen, belum tentu. Iya, bisa jadi yang lain. Bukan kita yang ngatur, badan yang ngatur kita. Badan yang ngatur, terserah saya kata badannya. Saya mau jadiin apa? Karena makan telur dalam usus jadi asam amino. Iya, betul. Makan ikan dalam usus jadi asam amino. Terus mau dijadiin apa? Jadiin otot. Iya katanya kan. Oh enak banget. Jadi otot. Ya udah saya makan kolagen terus nanti otot saya gede kayak Adera itu bilang gitu. Nggak bisa, badan saya ngatur. Kebutuhan kamu udah banyak dari mana-mana. Suplemen yang kamu kasih saya jadikan 2. Rantainya bisa jadi jadi keton atau jadi lemak. Oh ya. Atau rantai jadi gula. Protein itu di tengah. Karbohidrat, protein, lemak. Yang naikin insulin karbohidrat, protein di tengah, lemak paling rendah. Jadi ini terserah badan mau ngatur. Yang kita kasih asam amino. Makanya kalau lebihan suplemen, misalnya protein, ya badan kita yang ngatur. Mau dijadiin apa? Jadi kalau misalnya, jadi nggak boleh terserah aja lah. Betul. Tapi masalahnya pertama, butuh nggak sih badan? Yang penting kita ngerti ini jadi asam amino gitu. Iya. Dan kita kadang harus ngerti sih. Maksudnya makanya kadang gue ngomong, kita harus ngerti apa itu efek makanan ke badannya kita sih. Maksudnya apa? Contohnya kayak kita ngomong masalah ultra processed sama real food. Maksudnya apa sih efek ini dua ke badannya kita? Kadang orang itu nggak ngeh bahwa oke, lu mau makan apa aja tapi ada konsekuensinya. Gitu. There's a consequence apa yang lu masukin ke dalam mulut lu. Ya kan? Itu yang kadang orang belajar aja. Iya kan? Iya. Kita belajar gitu. Kalau di tol tuh jalannya di sini nih. Kalau lewat sini gimana? Itu kan jalur khusus buat ambulan, buat yang buat polisi gitu kan. Tapi kalau saya lewat situ dulu nggak apa-apa, ya udah silakan. Iya. Begitu prit, udah tahu kan? Yang penting kita ngerti aja gitu. Efeknya apa? Makan ini jadinya apa? Makan ini jadinya apa? Dan ini dok, kita coba ngomong sedikit, gue sampai lupa. Kolesterol. Bisa nggak kita cerita sedikit tentang kolesterol? Jadi kan lagi-lagi banyak perdebatan maksudnya antara LDL, HDL, triglyceride, total kolesterol. Yang mana sih yang sebenarnya itu berpengaruh? Lipid profile. Ya, lipid profile. Yep. Nah itu juga mesti ngerti mekanisme terjadinya. Jadi masuk makanan itu yang kita makan kolesterol itu masuknya dari chylomicron, diambil lagi ke semua jaringan, terakhir baru ke liver. Namanya chylomicron remnant. Isinya ya triglyceride sama kolesterol. Gitu. Buat apa sih liver dikasih itu? Ya buat nanti buat asam empedu, mecahin lemak lagi, balik lagi ke usus, pencernaan. Itu gunanya kolesterol. Nah sekarang kalau kita nggak makan lemak, selain lemak apa? Protein sama karbohidrat, dia masuknya langsung ke liver. Jadi kalau lemak tadi masuknya kemana-mana dulu, baru ke liver. Tapi kalau karbohidrat langsung ke liver. Jadi nggak kemana-mana dulu, langsung ke liver, langsung kasih sebar mau ke otak. Makanya kalau kita makan karbohidrat itu cepet enak ininya, karena langsung masuk ke sini jadiin gula ya kan. Iya. Nah, cuma begitu dia masuk karbohidrat yang ada di glukosa yang ada di dalam liver ini mau dijadiin apa? Ya kan? Lebih dia jadiin trigliserid, keluar lagi VLDL ya, keluar disebarkan kemana-mana. Jadi dalam liver baru diolah, sebarkan kemana-mana. Nah, kalau misalnya kita trigliseridnya tinggi, artinya kita banyak bikin trigliserid di liver. Syaratnya apa? Karbohidrat. Dan ini yang kadang orang nggak ngeh sih. Maksudnya kan orang pikir lu makan lemak, jadinya lemak. Kalau kita makan gula nggak mungkin jadi lemak. Kan itu yang kadang misconception yang ada. Padahal
gula itu adalah salah satu driver dari kenaikan triglyceride. Iya kan, triglyceride. Iya. Triacylglycerol. Kepanjangannya. Glycerol itu dari gula. Gula. Dari buah. Fructose. Yap. Itu bisa jadi. Terutama fructose ya. Iya. Terutama ya kadang ada perdebatan juga. Jadi fructose. Jadi kan gue selalu ngomong, ya gue tetap makan buah. Cuma gue pastiin buah gue itu nggak terlalu manis. Karena ya manis di buah itu double edged sword sih, pedang bermata dua sih kalau menurut gue. Makanya gue pilih buah itu ya selalu yang nggak terlalu manis. Karena emang karena berpengaruh sekali kan. Sangat-sangat berpengaruh. Iya. Nah, jadi kalau kelebihan karbohidrat, kita akan jadi triglyceride. Jadi triacylglycerol harus disimpan. Karena nggak bisa, kita nggak ada tempat penyimpanan gula. Cuma ada di otot sama liver. Otot sama liver. Liver paling 80-100 gram, nggak banyak. Kalau otot ya, itu liver ya, 80-100 gram. Tapi kalau di otot, ya tergantung ototnya gede apa enggak. Makin banyak otot, makin itu. Iya. Kalau ototnya kecil, ya jadiin lemak. Jadi triglyceride. Nggak bisa disimpan. Makanya kalau kita mengandalkan karbohidrat, kita mesti makan 3 jam sekali, kita mesti makan. Karena udah berubah, bentuknya udah nggak jadi gula lagi. Udah disimpan jadi lemak. Iya. Nah sekarang masalahnya kita bisa akses nggak lemaknya jadi tenaga lagi di otak. Itu yang nggak semua orang belum tentu bisa. Iya. Nah, harus harus adaptasi lagi. Akses lemak jadi tenaga di otak, namanya keton. Nah, jadi kalau karbohidrat tinggi, kita bentuk triglyceride dan kolesterol. Jadi triglyceride meningkat, kolesterol meningkat dengan karbohidrat. Iya. Gitu. Jadi kalau kita ngelihat kolesterol itu gimana sih? Kolesterol itu gunanya banyak macam ya, hormon segala macam. Nah, kalau kita nggak punya kolesterol, kita selesai ya kan? Dan kolesterol juga buat asam empedu, buat ngancurin lemak yang kita makan. Misalnya makan telur, makan ikan, walaupun nggak pakai lemak, tetap aja ada lemaknya kan. Harus ada yang diambil, masukin ke proses. Nah, kalau misalnya kolesterol itu juga kalau LDL atau HDL kolesterol atau LDL kolesterol, dia juga ada protein di dalam. Dia juga untuk perbaikan jaringan kan. Jadi kalau ada kerusakan, harusnya ada yang memperbaiki. Kerusakan di mana aja di badan, di pembuluh darah termasuk. Iya. Ada kerusakan di pembuluh darah, ada yang memperbaiki LDL kolesterol. LDL itu yang memperbaiki. Dia memperbaiki karena ada protein. Dan maksudnya yang ini dok, yang LDL dan HDL. Yang gue kepikiran. Karena dia memperbaiki jaringan. Jadi penumpukan itu terjadi, jadi yang disalahin LDL kolesterol di dalam pembuluh darah itu kan. Iya. Karena ada kerusakan, LDL nutupin. Karena ada kerusakan, LDL nutupin. Sebenarnya LDL baik ya maksudnya. Memperbaiki kerusakan kan? Iya. Yang merusak siapa pertanyaannya? Stres yang tinggi tadi kan, radang yang tinggi, inflamasi yang rusak. Jadi kalau kadang-kadang orang, nah itu konsep yang nggak tepat, tapi bisa dijual, jadi duit. Misalnya di laboratorium, periksa kolesterol bayar segini. Padahal kolesterol nggak menentukan badan kita itu bakalan sehat atau enggak. Pembuluh darah kita akan tersumbat apa enggak? Nggak bisa. Banyak kan kolesterol, ada total, ada HDL, ada LDL. Itu semua kolesterol. Ya, kolesterol semua. Yang dicek cuma total kolesterol. Enggak menentukan gitu. Enggak bisa menjamin gitu. Badannya radang atau enggak. Makan kita udah bener nih. Oke, kolesterol saya bagus. Kenapa saya heart attack? Kenapa saya hipertensi? Radangnya enggak. Lifestyle-nya gimana? Karena tadi radang yang rusak, pembuluh darah yang rusak karena radang. Betul. Begitu radang yang datang LDL kolesterol. LDL yang disalahin, kolesterol disalahin. Enggak ngaruh sama kolesterol. Kolesterol itu memperbaiki. Yang merusak kitanya. Betul. Dari lifestyle-nya, dari makannya, diabetes, itu merusak. Dan biasa kalau dari hasil lab, peradangan parameter apa yang kita cek? LED. Oh, LED. Laju undap darah, harusnya di bawah 15. Sama HSCRP. HSCRP harus di bawah 1.
Iya, iya, iya. Kalau artinya radang. Nah kalau badan kita radang, kita kenapa ya radang? Makan saya bener. Coba lihat tidurnya gimana? Iya, tidur ya. Manage stresnya gimana? Kan nadinya kencang terus. Kalau kita mau tidur, kita harus merendahkan nadi kita. Jadi relax, rendah nadi kita, baru kita tidur. Tapi ada orang yang sampai jam 12, jam 1 malam banyak kerjaan, selesai ada yang ngantuk dalam keadaan nadi yang kencang. Dia ngantuk banget, aduh ngantuk, akhirnya tertidur dalam keadaan nadi yang kencang. Itu dalam keadaan tidur, itu nadinya masih kencang. Jadi badannya masih stres. Orang kayak gitu tuh gampang bangun. Dan bangun juga bisa kaget. Betul. Kayak, ya karena nggak benar-benar rileks. Banyak orang yang kayak gitu, dok saya nggak bisa dengar air netes aja, saya langsung kebangun. Itu nadinya kencang. Dalam keadaan tidak rileks. Itu radang. Itu yang model-model begitu kalau tidur, karena gue juga pernah kejadian kayak gitu sih. Kalau kita tidur dalam keadaan begitu, justru bangun itu kayaknya bukannya refresh, malahan kayak, kenapa ini gue ya? Bener. Jadi banyak juga yang nanya, dok cek radang gimana? Kalau kita cek laboratorium kan ya keluar duit lah. Ya kan nggak semua orang mampu ya keluar duit. Jadi tanda-tandanya apa? Bangun pagi badannya nggak enak. Termasuk tadi, kok aku lapar ya? Biasa nggak makan tapi kok lapar. Berarti badan saya lagi radang. Yang kedua pegel leher. Oh. Sakit leher nih kenapa ya? Ya jangan diganti sarungnya. Bantalnya nggak usah diganti. Nggak ngaruh. Mungkin harus ganti bantal kali ya. Nggak, itu radang. Sering pegal-pegal kram. Oh iya, pegel-pegel sih ya. Yes. Pengen dipijat terus itu badannya radang. Berarti kenapa banyak asam laktatnya di badan? Metabolisme itu nggak pakai mitokondria, lebih banyak di fermentasi dari sitoplasma. Berarti oksigennya nggak banyak di badan. Kalau nadi kita kencang banget, sel radang kita banyak kan. Begitu sel radang banyak, yang sel radang itu butuh apa? Butuh karbohidrat, butuh gula. Gula itu paling gampang metabolismenya fermentasi. Karena sebelum masuk mitokondria dia udah bisa jadi ATP. Iya, udah dari manapun ya. Iya, sebelum masuk mitokondria dia udah bisa jadi tenaga. Tapi hasilnya asam laktat, pegel-pegel. Nah itu tanda-tandanya. Sering kencing, radang. Sering kebangun, kencing malam hari badannya radang. Karena simpatik tadi. Simpatetik, kalau radang itu kan simpatetik, tinggi. Chronic active simpatetik. Simpatetiknya aktif terus. Simpatetik ini ngatur kita buang air kecil. Beda sama parasimpatetik. Parasimpatetik bikin kita pencernaan. Kita kalau stres susah BAB. Oh iya. Makanya pencernaan ke bawah tuh susah. Makanya asam lambung. BAB juga susah karena pencernaannya susah. Kalau kita stres. Tapi kalau stres kita tinggi, kencing terus. Mixi apa bahasa Inggris? Bahasa ininya ya. Bahasa Latin mixi apa? Pengen kencing terus. Lihat aja kalau kita lagi stres, saya mau tampil, bolak-balik ke kamar mandi. Iya. Iya kan? Tapi kalau lagi stres mau BAB juga susah. Makanya stres tinggi akibatnya BAB susah, pencernaan susah. Apa yang kita cari? Serat. Karena serat lama dicerna. Di perut. Lama dikeluar lama di perut, lama diproses. Sehingga bergeraklah lambungnya, pencernaannya. Stres kita tinggi. Di zaman sekarang orang butuh serat karena stresnya tinggi. Iya. Dan kebanyakan orang pergi beli minuman serat itu bukannya beli makan buah sama sayur. Iya, minuman serat. Tapi nggak tahu di belakangnya ada apa. Thank you so much dok, really appreciate it. Terima kasih banyak waktunya. Sama-sama. Semoga buat teman-teman yang nonton ini bisa bermanfaat. Kalau bagi gue sih sangat-sangat bermanfaat. Sama saya juga. Ya izin nanti kalau seandainya sekali lagi izin kita bisa ngajak lagi dokter untuk podcast bareng. Siap. Banyak yang nanyain. Oh yes, very appreciate it dok. Very appreciate it. Sama-sama. Thank you so much. Makasih ya.